Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para hadirin, kaum muslimin, para muhsinin rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan sekian banyak karunia kepada kita. Di antaranya adalah karunia berupa nikmat iman dan Islam, yang insya Allah dengan kedua nikmat tersebut akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang sejati, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri toladan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para pengikut, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Para hadirin, kaum muslimin, dan juga para muhsinin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan kebaikan kotor dan kotor Allah, pada kesempatan siang hari ini kita dapat bermajelis, bertemu baik secara langsung maupun tidak langsung, di dalam rangka menyamakan persepsi dan juga memberikan gambaran atau penjelasan terhadap rencana kegiatan workshop dengan tema bedah buku Asharatu Sa'ah atau metode 10 jam belajar praktis membaca Al-Quran Braille, di mana kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan musyawarah wilayah keempat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, yang insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 27, 28, dan 29 Maret tahun 2020 di Balai Pelatihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat Balatrans Penca, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Jalan Brigjen Sudiarto nomor 375. Adapun maksud dan tujuan diselenggaranya workshop Asharatu Sa'ah atau 10 jam belajar praktis membaca Al-Quran Braille ini adalah melihat kenyataan bahwasanya saat ini Al-Quran Braille telah tersebar secara luas di kalangan kita atau sahabat-sahabat disabilitas netra. Namun kenyataan yang sangat memprihatinkan adalah sebagian besar dari sahabat-sahabat kita disabilitas netra, mungkin kalau secara dihitung persentase secara gradual 90% belum dapat membaca Al-Quran Braille dengan baik. Dan ini merupakan satu keprihatinan yang luar biasa, sehingga melalui Ikatan Tunanetra Muslim Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2005 kita telah berusaha untuk memberikan pembelajaran dan pengajaran Al-Quran Braille. Namun pada waktu itu kita belum menemukan adanya metode yang pas untuk memberikan pembelajaran kepada sahabat-sahabat kita disabilitas netra. Karena perlu diketahui bahwasanya sahabat-sahabat kita ini sebagian besar mereka sudah tidak berada dalam lembaga pendidikan atau di sebuah tempat pendidikan yang khusus, akan tetapi telah tersebar di mana-mana di tempat-tempat kerja mereka, di mana untuk mengumpulkan atau mengadakan pertemuan itu maksimal hanya 1 bulan sekali. Padahal untuk memberikan pembelajaran atau pengajaran Al-Quran Braille ini memerlukan waktu yang intensif, frekuensi pertemuan yang cukup tinggi. Itu kalau kita menggunakan metode-metode yang sudah ada, seperti metode Baghdadiyah ataupun metode Qiraati. Jadi sebenarnya kita menggunakan metode apapun tidak ada masalah selagi pertemuan itu dapat kita lakukan secara intens. Nah, dengan keadaan dan kenyataan yang seperti ini, maka timbullah ide bagaimana untuk menyusun satu metode yang praktis, sederhana, mudah dipahami, pertemuannya minim akan tetapi hasilnya maksimal. Maka kurang lebih pada tahun 2010 saya Ibnu Abdillah, kemudian dibantu oleh beberapa orang ikhwan, yaitu ada Ustadz Abu Hasan Al-Muhajir dan juga ada Ustadz Ruslan Fardani,
mencoba menyusun sebuah metode yang menggabungkan metode-metode yang sudah ada, yaitu metode Baghdadiyah dan metode Qiraati. Dan alhamdulillah sejak tahun 2010 sampai sekarang metode ini sudah tersebar luas dan terbukti sangat efektif sekali untuk memberikan pelajaran atau pengajaran kepada sahabat-sahabat kita disabilitas netra. Sehingga sekarang banyak sekali yang mereka sudah dapat membaca Al-Quran Braille dengan baik. Kemudian seiring dengan dinamika yang ada, maka pada awal tahun 2019 muncul ada metode baru, yaitu metode Sakifah. Ya, metode Sakifah yang ini sangat menarik sekali, di mana inti dari metode Sakifah itu di dalam mengenalkan huruf-huruf hijaiyah tidak tartib huruf, ya, seperti alif, ba, ta, sa, jim sampai ya, akan tetapi dengan rangkaian kata yang mudah diingat, yaitu dengan nama, saya, mala, rosya, kata, sofa, toko, wajah, ada, bahaya, doa, khoza, goda, haudo. Nah, oleh karena itulah, maka alhamdulillah di akhir tahun 2019 ini saya dibantu dengan beberapa orang ikhwan tentunya telah membuat edisi pembaharuan untuk buku Asyaratus Sa'ah dengan memasukkan 3 metode sekaligus, yaitu metode Baghdadiyah atau yang kita kenal dengan urutan, kemudian metode Qiraati, di mana metode Qiraati ini ditulis oleh Mbah Kiai Dahlan Yarkasi dari Semarang, dan metode Sakifah dari Solo. Nah, alhamdulillah di hadapan saya inilah hasil, ya, dari tulisan Asyaratus Sa'ah edisi pembaharuan. Agar kita mendapatkan gambaran yang utuh daripada Asyaratus Sa'ah edisi pembaharuan ini, maka akan saya kenalkan di mana buku Asyaratus Sa'ah edisi pembaharuan ini terdiri dari 5 bab. Yaitu bab yang pertama mengenal huruf hijaiyah, kemudian bab yang kedua adalah mengenal harokat, syakal, huruf dan huruf mad. Nah, kemudian bab yang 3 adalah mengenal alif lam ma'rifat atau alif lam ta'rif. Sedangkan bab yang keempat adalah mengenal lafdzul jalalah dan tanwin wasol atau juga sering disebut dengan nun wiqayah. Kemudian bab yang kelima yang terakhir adalah tentang bacaan-bacaan khusus atau ghoribat yang ada di dalam Al-Quran. Kaum muslimin dan para muslimin rahimakumullah, baiklah, agar tidak penasaran seperti apa cara pembelajaran Asyaratus Sa'ah, maka saya akan coba berikan contoh di dalam beberapa subbahasan, yaitu pada bab pertama mengenal huruf-huruf. Ini tidak ada metode yang khusus, karena pengenalannya sesuai dengan tartibul huruf, yaitu dari alif sampai ya. Dan untuk pengenalan huruf-huruf hijaiyah ini sangat tergantung dengan kreativitas dari para asatid atau asatidah atau para pengajarnya. Maksudnya adalah apabila peserta didik kita atau santri kita belum mengenal sama sekali huruf-huruf Braille, tentu harus dikenalkan tentang konsep huruf Braille yang 6 titik. Nah, apabila mereka sudah mengenal huruf Latin Braille, pendekatan pengenalan huruf-huruf Braille Arab ini bisa dengan huruf Latin Braille. Ya, seperti misalnya A itu menjadi huruf alif dalam Arab Braille, B menjadi huruf ba, dan seterusnya. Ya, itu untuk pola pendekatan mengenal huruf-huruf hijaiyah. Kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu mengenal harokat. Pada sub pembahasan yang pertama yaitu harokat fathah, kasroh, dan dhammah. Dan yang pertama kita kenalkan adalah harokat fathah. Nah, di sini kita sudah mulai masuk kepada perpaduan metode yang tadi saya sebutkan, yaitu metode Baghdadiyah, metode Qiraati, dan juga metode Sakifah. Untuk pengenalan huruf dan harokat pada bab ini atau pada subbahasan ini, kita tidak menggunakan tartibul huruf,
ya. Akan tetapi dimulai dengan huruf nun fathah na, mim fathah ma, sin fathah sa, ya fathah ya, mim fathah ma, lam fathah la, ra fathah ro, shin fathah sya, kaf fathah ka, ta fathah ta, sod fathah so, fa fathah fa, to fathah to, qaf fathah ko, waw fathah wa, jim fathah ja, hamzah alal alif fathah a, dal fathah da, ba fathah ba, ha fathah ha, ya fathah ya, dot fathah do, ain fathah a, kha fathah kha, za fathah za, ra fathah ra, za fathah za, ha fathah ha, ra fathah ra. Nah, pengenalan huruf dan harokat yang seperti ini itu namanya metode Baghdadiyah atau yang kita kenal dengan metode turutan. Ini metode yang masyhur pada kira-kira zaman kakek moyang kita sampai pada kurang lebih tahun 70-an, 80-an. Kemudian kita terapkan metode qiraatinya, yaitu mengumpulkan antara huruf dengan harokat pada pikiran kita, kemudian baru disebutkan tanpa menyebut huruf dan harokatnya, sehingga terbaca na, ma, sa, ya, ma, la, ro, sya, ka, ta, so, fa, to, ko, wa, ja, a, da, ba, ha, ya, do, a, kha, za, ro, la, ha, lo. Ya. Nah, mana metode sakifahnya? Nah, metode sakifahnya itu adalah tata urutan huruf yang dimulai dari nun fathah na, ya. Nah, ini pada latihan berikutnya, ya, maka murni menggunakan metode qiraati yang tidak ada lagi di situ disebutkan huruf dan harokatnya. Yaitu contohnya nama, saya, mala, rosya, kata, sofa, toko, wajah, ada, bahaya, roda, khoza, roda, halo. Ya. Ini gambaran daripada mengenalkan huruf dan harokat dengan 3 metode, yaitu metode qiraati, metode Baghdadi, dan metode sakifah. Demikian pula nanti untuk mengenalkan harokat-harokat yang lain sama, yaitu misalnya kasroh, ni, mi, si, yi, mi, li, ri, shi, dan seterusnya. Dan juga untuk dhamma, ya, nu, mu, su, yu, mu, lu, ru, shu, dan seterusnya. Baiklah, ini serba sedikit gambaran daripada Asratu Sa'ah, ya. Oleh karena itu kepada para muslimin, kaum muslimin, kami sangat berharap bahwa kegiatan yang akan kami laksanakan adalah merupakan kegiatan di mana kami berusaha agar sahabat-sahabat kami disabilitas netra mampu membaca Al-Quran. Oleh karena itu kami berharap agar kaum muslimin, para muhsinin berkenan juga untuk berbagi barokah, berdonasi pada kegiatan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia ITMI Jawa Tengah, dan juga pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Al-Quran Braille. Inilah cara kaum muslimin dan para muhsinin untuk menolong kami agar kami tidak menjadi buta di dunia dan juga buta di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang sangat keras di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari Al-Quran,
maka Allah akan memberikan penghidupan yang sepi di dunia, dan Allah akan mengumpulkan dalam keadaan buta pada hari kiamat. Tentu keadaan yang seperti ini adalah keadaan yang sangat luar biasa mengerikan bagi kami. Oleh karena itu, kami tidak ingin tentunya mengalami kebutaan di dunia, juga mengalami kebutaan di akhirat karena berpaling dari Al-Quranul Karim. Baiklah, bagi kaum muslimin dan para muslimin yang ingin berbagi barokah dapat berdonasi untuk kegiatan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Provinsi Jawa Tengah dengan nomor rekening sebagaimana tertera di bawah ini, dan juga dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini pula. Akhir kata, Cendrawasih Burung Rian, terima kasih, cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.